Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing sesuatu yang sangat penting yang akan mendewasakan kita, yaitu terkadang Tuhan hanya mempertemukan kita dengan seseorang dan mungkin kita punya kesan dengan orang itu, namun tidak mempersatukan kita dengan dia. So, apa pandangan kita tentang ini dan apa rencana Tuhan? Nah, ini yang akan kita coba bahas. Saya berdoa mungkin teman-teman ada yang mungkin tidak rela berpisah dengan seseorang, atau mungkin sampai hari ini engkau belum bisa move on karena hatimu masih terpaut dengan dia, karena kamu kayaknya hanya mau sama dia. Padahal Tuhan mungkin hanya mempertemukanmu dengan dia, tidak untuk mempersatukan. So, bukalah hatimu teman-teman muda, biar pesan ini dapat mendewasakan engkau, sehingga engkau mengerti rencana Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih indah dalam kehidupanmu. Ya. Nah, ini dulu yang kita mesti tahu. Ini dulu yang kita mesti pegang. Ini menjadi prinsip hidup kita, bahwa dalam hidup ini ada yang namanya pertemuan, ada yang namanya perpisahan. Sama halnya dengan ada yang namanya kelahiran dan ada yang namanya kematian. Dan ini menjadi sebuah bagian dari dalam hidup semua orang. Semua orang akan mengalami hal ini. So, teman-teman miliki prinsip ini, maka engkau akan lebih rela, engkau lebih ikhlas, dan engkau lebih mengucap syukur. Nah, kemudian artinya hanya bertemu dan tidak bersatu, artinya kita mungkin pernah jalan dengan dia, atau anggaplah kita pernah berpacaran, tapi pada akhirnya kita pisah karena memang bukan dia pasangan hidup kita. Nah, kemudian yang saya mau sampaikan adalah dibutuhkan sebuah kedewasaan dalam mempercayai rencana Tuhan. Sebab rencana Tuhan adalah yang terbaik dari keinginan hatimu. Ya, kita tahu sendiri bahwa Tuhan yang kita sembah, dia bukan sekedar Tuhan bagi kita, dia juga Bapa kita. Nah, seorang bapa yang baik hanya memberikan yang terbaik buat anaknya. Jadi kalau hari ini kau bertemu dan tidak bersatu, berarti dia bukan yang terbaik. Ya. Nah, ini juga kita mesti mengerti, yaitu mengapa hari esok itu misteri. Kita kan nggak tahu, hari ini kita pacaran dengan seseorang, ternyata sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, entah berbagai cara, dia selingkuh kah, kamu ditinggalin kah, atau apa saja, tiba-tiba berakhir. Nah, kita nggak tahu. Tapi yang pasti, sekalipun esok adalah misteri, tapi yang pasti di dalam Tuhan semua menjadi pasti. Untuk itu kita tidak ada cara lain selain kita mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, berikut saya sampaikan beberapa pembelajaran dipertemukan namun tidak dipersatukan. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Nah, saya sebagai hamba Tuhan, saya juga beberapa kali mengalami ini. Saya bertemu dengan seseorang, saya jalan dengan dia, atau disebut dengan berpacaran, tapi pada akhirnya kita pisah. Saya nangis sebagai laki-laki. Saya bahkan mengurung diri beberapa hari. Namun kalau saya lihat ke sini, saya bersyukur dengan semua yang terjadi. Karena kalau saya masih tetap di sana, maka yang sekarang ini tidak akan menjadi bagian saya. Nah, itu kira-kira teman-teman bisa ngerti ya. Nah, pembelajaran apa yang bisa kita dapat dipertemukan namun tidak dipersatukan? Yang pertama, supaya kita dewasa dalam kehidupan. Dewasa dalam arti begini,
semua permasalahan, semua tantangan, semua air mata, semua yang kita alami, tujuan Tuhan adalah untuk mendewasakan kita. Sebab hanya orang dewasa yang akan menerima yang terbaik. Nah, kalau kita masih kekanak-kanakan, maunya itu. Padahal Tuhan bilang itu bukan yang terbaik. Makanya untuk mendapatkan yang terbaik yang Tuhan rancangkan, dibutuhkan yang namanya kedewasaan. Jadi pembelajaran yang pertama, kita bertemu dengan seseorang, lalu kemudian kita tidak bersatu, maka tujuan Tuhan adalah supaya kita makin dewasa di dalam Tuhan. Karena jujur, saya pun dulu menangis sejadi-jadinya, bersedih sejadi-jadinya, mengurung diri sejadi-jadinya. Namun saya belajar untuk percaya ke Tuhan. Saya rela dibentuk, dan menurut proses waktu saya makin mengerti jalan-jalan Tuhan, makin mengerti rencana Tuhan, makin kesini makin mengerti. Nah, saya pelajari ternyata benar Tuhan tujuannya mendewasakan. Yang kedua adalah supaya kita memiliki yang namanya pengalaman hidup. Pepatah dunia berkata, pengalaman hidup masa lalu adalah guru yang terbaik. Artinya apa? Ketika kita punya masa lalu, ya, kita bisa belajar bagaimana kita cara memperlakukan orang lain. Ya, contoh kayak saya punya pengalaman masa lalu, ya. Mantan saya, dia sangat memperhatikan saya. Dia cerdas, pekerjaannya bagus, dokter, dan dia sangat memperhatikan. Dan waktu saya ulang tahun, semua dia lakukan yang terbaik, ucapan yang terbaik, hadiah yang terbaik, dan segala macam. Namun saya dulu masih belum terlalu dewasa dalam menjalani hubungan. Nah, ketika dia ulang tahun, dia nunggu saya sampai jam 1 subuh kira-kira. Dan saya sampai keesokan harinya, siang hari, saya lupa dia ulang tahun. Bahkan lebih parahnya, saya cuma kirim chat happy birthday, dan dia marah sekali. Kemudian saya coba telepon teman di Jakarta supaya kirimkan bunga, paketan bunga mawar, ya, bunga mawar hidup. Dan itu pun saya tidak tahu alamat rumahnya. Dan dari situ dia tanpa banyak ngomong, dia langsung bilang kita berakhir hubungannya. Nah, dari situ saya belajar. Saya punya pengalaman hidup, bagaimana saya harusnya berlaku yang benar, bersikap yang benar. Dan akhirnya dia telah menikah, dia sudah punya baby. Nah, sekarang saya belajar dari pengalaman dulu, sehingga sekarang saya lebih bijaksana. Karena apa? Yang kedua adalah untuk kita memiliki pengalaman. Yang ketiga adalah supaya kita mengerti tentang yang namanya cinta sejati. Jadi apa yang kita lakukan, kita bertemu, ya, terakhir kita tidak bersatu, kita bertemu tidak bersatu, tidak bertemu tapi tidak bersatu. Dari situ kita bisa belajar, ternyata cinta sejati itu seperti ini. Ini responnya, ini yang dia lakukan, seperti ini sikapnya, seperti ini. Nah, dari situ kita bisa mengerti, oh ternyata cinta sejati itu seperti ini. Nah, itu beberapa pembelajaran. Kita bertemu dengan seseorang namun tidak bersatu. Kemudian apalagi? Supaya kita mengerti rencana Tuhan. Supaya kita mengerti rencana Tuhan. Kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan bagaimana kehidupan kita. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti rencana Tuhan adalah yang terbaik 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan.
Nah, biasanya kita setelah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita flashback ke belakang dan kita mengucap syukur. Oh Tuhan, thank you. Untung saya nggak jadian sama dia. Untung saya putus sama dia. Kalau tidak, saya tidak mendapatkan yang terbaik hari ini. Nah, jadi dari sini kita bisa jadi belajar untuk kita mengerti yang namanya rencana Tuhan. Nah, jadi teman-teman yang lagi susah move on, yang lagi berharap-harap sama mantan, dengarkan saya baik. Nanti one day engkau akan tahu ternyata rencana Tuhan untukmu yang sekarang ini dampaknya ke depan adalah yang luar biasa. So belajar percaya Tuhan, ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk kita dapat pembelajaran, kita bertemu dengan seseorang dan kemudian tidak bersatu, yaitu supaya kita belajar dari masa lalu. Artinya begini, kita belajar kekurangan kita dulu, kita belajar dulu kecerobohan kita dulu, kita belajar mungkin dulu hal-hal yang tidak masuk akal yang kita lakukan. Kita belajar. Jadi kita punya pembelajaran dari masa lalu. Akibatnya apa? Kita jadi tahu hari ini. Kalau kita hari ini punya pasangan, kita jadi tahu cara memperlakukan, kita jadi tahu cara menghargai, kita jadi tahu cara menghormati. Akibatnya apa? Hubungan yang sekarang ini jadi lebih dewasa, lebih harmonis, lebih diberkati, dan lebih jadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Kita punya pelajaran di masa lalu. So, anak-anak muda yang dengar ini, jangan paksakan. Jangan paksakan. Ya. Apa saja yang dipaksa dan terpaksa, itu hasilnya akan mengecewakan. Saya banyak dapati orang dinikahkan dipaksa dari keluarganya, nikah dipaksa dari orang tuanya, dan dia juga terpaksa, laki-lakinya juga terpaksa. Akibatnya apa? Rumah tangganya juga terpaksa. Jadi apa saja yang terpaksa dan dipaksa itu akan mengecewakan. So jangan paksakan dirimu. Kalau udah putus, kalau udah jadi mantan, apalagi dia sudah punya pasangan, apalagi dia sudah menikah, jangan paksakan dan jangan bertindak yang aneh. Ya, apa saja yang dipaksa, apa saja yang kamu paksakan itu tidak baik dan itu akan mengecewakan. Ya, so jangan paksakan dan jangan terpaksa. Oke? Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan sekarang ini? Sekarang apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, hanya ada 2. Yang pertama, percayalah. Kalau kita bertemu dan tidak bersatu, maka percayalah, kalau bukan dia jodohmu, berarti ada yang lebih tepat di masa depan. Jadi percayalah, kalau bukan dia jodohmu, berarti ada yang lebih tepat, lebih terbaik di masa depan yang Tuhan sediakan untukmu. Ya, jadi please bukalah hatimu, bukalah pemikiranmu, jangan keraskan hatimu, sebab orang yang rendah hati akan mendapatkan yang terbaik. Ya, jadi relakan hatimu dituntun oleh firman Tuhan, maka hidupmu akan berkemenangan dan diberkati. Yang terakhir, apa yang harus dilakukan adalah bersyukur. Bersyukur dalam hal apa? Bersyukur bahwa Tuhan sudah menyediakan pasangan dan jodohmu yang terbaik. Ya, saya percaya pernikahan adalah rancangan Tuhan yang mulia. Dan saya percaya Tuhan tidak main-main dalam area ini. Jadi bersyukurlah. Kalau hari ini engkau tidak dipersatukan hanya bertemu, berarti engkau sedang dipersiapkan Tuhan dengan orang yang tepat dan yang terbaik. Dan bersyukur juga lah bahwa Tuhan sudah menyediakan pasangan hidupmu yang terbaik ke depan. Ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Tetaplah antusias, andalkan Tuhan, dan percayalah hari depan, masa depan pasangan yang terbaik sedang menunggumu di depan. Kembali bangkit dan kembali perkatakan kata-kata iman. God bless you all.